POV Leo. Aku merasa ragu menikah dengan Mas Ferry, ujar Mala yang membuatku terkejut. Kenapa? Tanyaku penuh tanda tanya. Entahlah, tapi sepertinya aku menyukai seseorang, jawabnya pelan. Begitukah? Siapa? Aku semakin penasaran. Aku sungguh terkejut saat mendengar perkataan Mala. Sebenarnya, dia menyukai seseorang. Siapa? Siapa pria yang Mala sukai? Kenapa tidak bicara jujur saja sama orang tua kamu? Ujarku memberi solusi. Sebenarnya tidak tahu kenapa, namun dalam hati ini berharap agar akulah orangnya. Hah, dasar sungguh aku tak tahu diri. Mala tersenyum masam. Aku tak seberani itu, sahutnya. Setelahnya kami tak banyak bicara lagi. Aku tak mau terus mengorek hal yang sebenarnya bukan ranahku. Aku tak mau. Mala merasa tidak nyaman jika aku terlalu banyak bertanya-tanya. Setelah perjalanan cukup panjang, akhirnya kami sampai di rumah. Di depan rumah Mala pastinya. Aku dan anak-anak turun, kami akan jalan kaki saja ke rumah. Toh rumah kami sudah tidak jauh lagi. Mas Leo, maaf ya. Jadi harus jalan kaki lagi, mana dengan anak-anak pula, sepertinya Mala merasa tak enak hati. Aku tersenyum kecil. Tak masalah, dekat juga, sahutku. Mala, terdengar sapaan halus seseorang. Aku sontak menoleh ke arah sumber suara. Seorang pria berwajah lumayan tampan dengan kulit sawo matang, tampak berdiri menjulang. Aku mengembuskan nafas pelan. Kalau nggak salah, pria inilah yang bernama Ferry. Aku pernah melihatnya sekali, waktu dia menjemput Mala di warung dulu. Mas Ferry, Mala menyapanya dengan nada malas kurasa. Lelaki bernama Ferry itu tersenyum, lalu menghampirinya. Aku hanya memperhatikan sambil menggendong Rafa, sedangkan Risa, anakku itu juga berdiri di sampingku tanpa banyak bicara. Apa kamu lelah? Tanya pria itu lembut dengan bibir tersenyum tulus. Sebagai sesama lelaki, aku bisa menilai kalau pria bernama Ferry itu memang menyukai Mala. Dia juga sepertinya lelaki yang baik dan sopan. Aku jadi membandingkan diriku dengannya. Sungguh jauh sekali. Apalagi, masa laluku sebagai pria brengsek doyan selingkuh. Hal ini semakin membuatku rendah diri. Aku mengembuskan napas pelan. Tidak terlalu capek Mas, jawab Mala. Dia sepertinya tampak gelisah. Kenapa dia? Lalu Mala melirik sekilas kepadaku. Aku balas menatapnya sekilas diiringi senyuman. Sepertinya, Mala semakin gelisah. Oh, ini pasti Mas Leo ya. Kenalkan saya Ferry, ujar lelaki itu sambil mendekatiku dan mengulurkan tangannya. Aku sebenarnya terkejut, karena dia tahu aku. Leo, jawabku. Sungguh, aku tak tahu harus berkata dan bereaksi bagaimana. Mas Leo ikut masuk saja ke dalam, supaya kita bisa lebih akrab, ujar lelaki itu sok akrab. Aku berpikir sejenak, sepertinya aku memang harus ikut juga. Karena, tentu saja aku harus mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada orang tua Mala. Atas diperbolehkannya aku membawa Mala, bahkan sampai menginap di rumah Vira segala. Baiklah, sekalian saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Mala, jawabku. Ferry tersenyum ramah, menyapa kedua anakku juga. Bahkan, dia sampai menggendong Rafa segala. Seperti Mala, dia juga mudah dekat dengan anak kecil ternyata. Kami masuk ke dalam, rupanya ada jamuan makan-makan. Aku jadi malu, karena merasa tak tahu diri. Kemudian terpaksa ikut jamuan, karena dipaksa juga sebenarnya oleh Ferry dan orang tua Mala. Acara makan selesai. Sepertinya semua mulai serius. Maksud kedatangan kami kemari sebenarnya ingin menegaskan tentang hubungan antara Ferry dan Mala, karena Ferry ternyata memang menyukai Mala dan serius ingin meminangnya untuk menjadi istri. Ayah Ferry mengeluarkan pernyataan dengan serius. Aku mengembuskan napas pelan, rasa tak nyaman menjalar ke seluruh nadiku. Aku kenapa sebenarnya? Maaf, aku terkejut,
karena tiba-tiba saja malah mengeluarkan kata itu. Semua mata langsung menatapnya, begitupun aku yang terkejut. "Maaf, sepertinya saya tak bisa menerimanya," ucap Mala. Dia melirik ke arahku. "Sungguh, aku bingung. Kenapa?" Terdengar suara berat Ferry yang sedikit serak. Sepertinya, dia menahan gejolak di hatinya. Ditolak di depan seluruh anggota keluarga. Ini pasti menyakitkan, aku bisa merasakannya. "Aku yakin Mas Ferry tak tahu kekuranganku." Mala menatap Ferry, suaranya terdengar bergetar. Kulihat, kedua orang tua Mala tampak gelisah. "Apa maksudmu? Kekurangan apa?" Ferry sepertinya kebingungan. Dahinya berkerut dalam. "Aku mandul, aku tak akan bisa memberimu keturunan. Sebelum semuanya terlambat, lebih baik dari sekarang tahu." Mala mengembuskan napas dalam dan pelan, suaranya terdengar dan lirih. Ferry diam. Suasana jadi hening. Tak ada yang mengeluarkan suara di antara kami semua yang ada di sini. "Kamu akan menyesal jika menikah denganku." Mala menundukkan kepalanya. Kulihat sekilas, ada buliran bening menetes dari wajahnya. Sepertinya, dia menangis. Dia menjatuhkan air mata. Aku jadi tak tega. Tapi, bisa apa aku? Siapalah aku? Hanya tetangga. Tetangga tak tahu diri yang tanpa tahu malunya meminjam mobil Mala, ikut makan pula. Untuk masalah ini, kami memang belum tahu. Tapi, semua keputusan ada di tangan Ferry, kamu tak bisa mengganggunya. Andai Ferry tetap mau menikahimu, maka kami hanya bisa menyerahkan restu, itu saja. Ayah Ferry berkata dengan bijak. Aku sungguh terkejut mendengar perkataan bijaksana yang keluar dari mulut ayahnya Ferry. Aku memperhatikan Ferry, lelaki itu tampak sedang berpikir keras. Tentu saja, dia pasti ingin memiliki keturunan. Sementara, Mala tak akan bisa memberikannya. Suasana terasa begitu hening, sepi, dan tegang. Tiba-tiba saja Rafa merengek, mungkin anak itu sudah merasa bosan. Sungguh di saat yang tidak tepat, aku berusaha menenangkannya, namun tidak tahu kenapa. Dia terus saja merengek, bahkan sampai menangis dengan suara kencang. Akhirnya, aku pamit untuk pulang kepada Mala dan semua yang hadir. Aku tak mau membuat acara pertemuan keluarga itu kacau, dengan suara berisik anakku. Aku dan Risa pulang jalan kaki, sampai ke rumah. Di sepanjang perjalanan pulang, pikiranku terus berkecamuk. Kira-kira apa keputusan Ferry ya? Apakah lelaki itu akan menerima Mala apa adanya? Ataukah sebaliknya, dia akan menolak Mala setelah tahu kekurangannya? Semoga saja Ferry menolak, dan aku dengan senang hati akan. Rasanya, ingin kupukul kepalaku sendiri. Yang sudah seenaknya mengharapkan sesuatu yang tidak baik terjadi pada orang lain. Anehnya, di rumah Rafa dengan mudahnya ditenangkan. Mungkin, tadi dia merasa tak nyaman dengan banyaknya orang yang tak dikenal. Tapi bukannya di rumah Vira juga banyak orang yang tidak dia kenal. Tapi, anak itu anteng saja. Mungkin, dia lelah saja. Besoknya, terdengar suara nada dering ponselku. Ternyata, panggilan dari Pak Harun. "Iya Pak, saya masih mempersiapkan segala sesuatunya." Pak Harun menanyakan perkembangan kafe yang dimodalinya itu. Kami mengobrol cukup lama, sebelum akhirnya Pak Harun menutup panggilan. Namun, sebelum panggilannya ditutup, tadi, Pak Harun sempat memintaku datang ke rumahnya. "Leo, sepulang dari kafe mampirlah dulu ke rumah, nanti alamatnya saya kirimkan sama kamu. Ini penting, jadi pastikan datang ya," itu kata Pak Harun tadi. Katanya ada keperluan penting. Keperluan penting apa? Mungkin mau membicarakan seputar kafe. Tapi, kenapa rasanya ada yang mengganjal ya? Karena, tetanggaku sedang pergi ke luar kota. Aku terpaksa membawa Rafa dan Risa ke kafe, tak mungkin aku meninggalkan mereka berdua saja di rumah untuk waktu yang cukup lama. Untunglah, Rafa anteng. Dan Risa sungguh bisa diandalkan untuk menjaga adiknya itu. Sekitar jam 4 sore, kuputuskan pulang. Hal lainnya,
diurus oleh orang yang kupercaya. Sepertinya, Senin depan kafe ini sudah mulai beroperasi. Aku merasa bahagia luar biasa, bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dan berterima kasih kepada Pak Harun. Rumah Pak Harun. Tak kusangka, rumahnya mewah. Ternyata dia seorang sultan. Tak nampak sama sekali dari penampilannya sehari-hari. Pak Harun selalu tampil sederhana dan biasa saja. Bahkan, tak pernah aku lihat dia memakai mobil. Pak Harun selalu memakai motor kemanapun pergi, itu yang sering kulihat. Bahkan, motornya hanya motor biasa saja. Yang biasa kebanyakan orang pakai. Pak Harun sampai menyambutku dengan wajah senangnya. "Ayo masuk, ini cucu-cucunya kakek ya," kekehnya. Dengan tanpa canggung Pak Harun memangku Rafa, dan menuntun tangan mungil Risa. Risa tampak terkejut sekejap, anak itu sungguh pemalu sebenarnya, terlebih Pak Harun adalah orang asing. Tapi, setelah aku mengangguk, dia pun tidak takut lagi sepertinya. Kini kami sudah duduk di sebuah ruangan, entah ruangan tamu atau bukan. Tapi, dari suasananya sepertinya ini ruangan santai keluarga. Sementara, Risa dan Rafa dibawa oleh asisten rumah tangga ke ruangan lain, entah ruangan apa dan mana. Sebenarnya, aku tak nyaman. Ini rumah orang, bukan rumahku. Anakku tak nampak dalam penglihatanku, membuatku sedikit cemas. "Tenanglah, tak akan ada yang menculik anakmu, Leo," seolah tahu isi hatiku, Pak Harun terkekeh. Aku tersenyum malu, namun setelahnya, aku tersedak ludahku sendiri. Saat mendengar perkataan Pak Harun, uhuk-uhuk,